Kita tahu untuk di Australia ini, momen Natal, momen Paskah, selalu momen-momen religius selalu dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk menjual ya saudara, sale. Saudara tahu di Australia ini untuk tahun ini diperkirakan mencapai 30 billion, 30 billion, naik 10% dibandingkan dengan tahun lalu, 27.3 billion. Orang mengeluarkan uang untuk memberi kado, bagi saudara-saudaranya, teman-temannya, bahkan kolega-koleganya semua. Yang lucunya, yang Natal peringatkannya yang ulang tahun siapa? Yang ulang tahun kan Tuhan Yesus. Ya yang dapat kado kok kita? Salah nggak ya? Seharusnya yang ulang tahun dapat kado, benar ya? Tapi kok dia yang dapat kado? Saya yang dapat kado. Nah itulah bisnis ya. Apalagi saudara pernah dengar ya, Black Friday. Wah itu gila-gilaan diskonnya saudara 50%. Saya nggak bilang itu salah ya saudara. Kalau mau beli bisa 50% diskonnya. Komputer saya beli 50% tahun lalu. Ya. Karena salah satu tradisi di Australia ini atau juga di mana-mana kebanyakan tukar kado satu sama lain. Saya nggak bilang tukar kado itu salah saudara, tidak. Tidak ada salahnya ya. Dan juga perayaan Natal selalu identik dengan pesta Natal, perayaan Natal, pesta party. Sama seperti orang Chinese ya. Kalau sebelum Imlek, malamnya selalu kumpul, makan-makan. Begitu juga orang-orang di sini. Mereka kumpul, semua keluarga berkumpul, makan-makan. Tetapi kalau ditanya, what the meaning of Christmas? Banyak yang nggak ada yang tahu saudara. Pokoknya saya kumpul deh sama keluarga. Saya ketemu orang banyak sekali ya. Tiap hari saya ketemu orang yang sangat berbeda-beda. Ketika saya tanya, mereka nggak tahu. Apa makna Natal sesungguhnya? Yesus lahir di dunia ini untuk mati buat kita. He born to die. Untuk menyelamatkan umat manusia yang mau percaya kepada dia. Itulah makna Natal yang sesungguhnya. Di Australia, Natal yang ditonjolkan bukan Tuhan Yesus, Santa Claus, snowman, reindeer. What is that? Jangan-jangan anak-anak pikir, wah yang ulang tahun ini Santa Claus ini. Kalau Natal ini yang dirayakan siapa? Santa Claus. Bukan Tuhan Yesus ini nggak pernah di-mention. Nah, itulah tugas kita ya untuk memberitahukan kepada mereka apa itu Natal sesungguhnya. Yesus lahir di dunia ini untuk menebus dosa saudara dan saya dan untuk kita semua. Apa dan bagaimana persiapan Natal kita tahun ini? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mempersiapkan Natal yang sungguh-sungguh diharapkan oleh Tuhan? Mari kita belajar hari ini ya. Kita belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda.
karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka. Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dan berserta Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka persembahan-persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dari peristiwa orang-orang Majus ini, kita bisa belajar beberapa poin. Yang pertama, yaitu ketaatan kepada panggilan Tuhan melalui bintang Natal untuk bertemu dengan Anak Yesus. Di ayat 2 dikatakan tadi, bertanya-tanya, di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus ini adalah orang dari suku Madai yang merupakan jajahan Persia. Jadi mereka ini pernah mengadakan pemberontakan kepada Persia, tetapi mereka kalah. Sehingga mereka akhirnya fokus kepada menekuni tentang agama dan juga pengetahuan tentang ahli perbintangan, yaitu ahli astrologi ya. Jadi pada saat setelah Yesus lahir di Betlehem, mereka melihat bintangnya. Muncul menandakan ada raja baru orang Yahudi. Tuhan memakai orang-orang Majus yang notabene adalah orang pagan, saudara. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dia dengan bintang tersebut menggerakkan hati mereka untuk datang. Pada saat itu belum ada TV, belum ada internet, belum ada sosial media. Sehingga alat yang paling bagus adalah bintang karena mereka adalah ahli perbintangan. Nah, karena pemberitaan kelahiran tentang Yesus itu hanya diberikan kepada para gembala dan juga orang Majus ini. Kita tidak membahas para gembala pada hari ini. Orang Majus ini tidak ragu sedikit pun kalau mereka salah dalam membaca pesan dan bintang tersebut, supaya apakah ini benar-benar dari Tuhan? Tapi saya percaya ada tangan Tuhan yang menggerakkan mereka untuk datang dan tidak ragu untuk datang ke Yerusalem. Ini kejadian yang sama dengan pada saat Raja Koresi digerakkan Tuhan untuk mengembalikan orang-orang Israel pulang untuk membangun bait suci. Tuhan itu bisa memakai siapa saja, apa saja untuk melakukan tujuannya tercapai. Orang-orang Majus ini sangat tulus hati. Ketika mereka dipanggil oleh Raja Herodes, mereka bertanya, Raja Herodesnya bertanya, kapan bintang itu muncul? Tujuannya untuk apa, saudara? Ini trik Raja Herodes. Karena dia iri hati. Loh, ini kok ada raja baru? Seharusnya kan dari keturunan dia. Saudara tahu, orang Majus ini sama sekali tidak menaruh curiga kepada Raja Herodes. Kalau tidak diperingati di dalam mimpi, mereka pasti kembali melalui jalan yang mereka lalui. Saya minta tolong ya, boleh ditayangkan. Ini adalah peta Israel ya, saudara. Saudara lihat di sana, mungkin waktu saat dibilang bahwa orang Majus ini kembali melalui jalan lain. Jalan lain gak pernah kepikir ya, jalan mana ini? Nah, inilah jalannya. Ini menurut komentator teolog, mereka mengatakan bahwa
Seharusnya dari Yerusalem, mereka itu datangnya dari atas, dari Iran. Jadi arahnya dari atas sampai ke Yerusalem, baru ke Bethlehem. Seharusnya kalau mereka kembali adalah mereka dari Bethlehem kembali ke Yerusalem dan balik lagi ke jalannya. Tetapi mereka instead of jalannya adalah dari Bethlehem, mereka harus turun ke Hebron. Dari Hebron mereka ke Gaza yang lagi perang saat ini ya. Dari Gaza lalu ke Asdod, lalu naik lagi, barulah mereka sampai ke Nazaret. Baru mereka kembali ke negeri asalnya. Tahu saudara bahwa dengan jalan lain mereka menambah kurang lebih, saya udah hitung-hitung, sekitar 300 kilometer. Itu adalah undangan Tuhan buat mereka untuk datang merayakan Natal pertama untuk Yesus yang berulang tahun. Mereka taat, terima kasih ya untuk petanya. Mereka taat dengan panggilan Tuhan. Kita bisa belajar beberapa tokoh-tokoh taat di dalam Alkitab. Bapak Abraham taat kepada panggilan Tuhan, keluar dari Uskadim kepada negeri yang bahkan belum tahu kemana perginya. Dan saat diminta anaknya yang tunggal Ishak, Abraham taat tanpa berpikir panjang. Lalu Yusuf juga taat pada saat tahu bahwa Maria telah hamil, tetapi diberitahu oleh para malaikat bahwa adalah hamil dari Roh Kudus, dia mengambil Maria sebagai istrinya. Begitu juga dengan Tuhan Yesus, taat sampai mati di kayu salib, sehingga kita semuanya diselamatkan. Begitu juga dengan Petrus. Petrus dan kawan-kawan, para nelayan. Ingat saudara, waktu saat mereka menjala ikan satu malaman, tidak dapat ikan seekor pun. Tetapi Yesus mengatakan, tebarlah di sebelah kananmu. Tentu murid-murid, para Petrus juga berpikir, yang jago nelayan siapa? Yang nelayan adalah kami para nelayan. Yesus anak tukang kayu, kok tahu-taunya nelayan? Tapi karena engkau yang menyuruh, kata Petrus, aku tabarkan juga. Sehingga Petrus mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali. Ketaatan kepada Tuhan selalu mendatangkan berkat dan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi ketaatan kadang-kadang bisa kelihatan tidak masuk akal. Bahkan terkesan jadi orang yang bodoh. Tetapi hasilnya selalu amazing. Seperti Petrus dan kawan-kawannya. Yohanes 3 ayat 36, Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tuhan Yesus sudah memperingati, bagi siapa yang tidak taat dan tidak percaya kepada anak, ia tidak melihat hidup. Wow, artinya apa saudara? Bahwa tidak taat, tidak percaya, tidak diselamatkan. Artinya ketaatan kita hari ini bukan hanya mendatangkan berkat dan kebaikan pada kita hari ini, tetapi juga berdampak kepada kekekalan. Apakah pertanyaannya? Apakah kita sudah taat kepada firman Tuhan? Mari kita introspeksi kita masing-masing. Sudahkah kita taat kepada firman Tuhan sepanjang tahun ini? Apakah kita sudah taat kepada panggilan Tuhan kepada kita secara pribadi? Atau kita lari dari panggilan kita? Bagaimana dengan ketaatan kita? Saat teduh, baca firman, merenungkan, melakukan firman Tuhan, berdoa, pelayanan, bersaksi, berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan di Natal tahun ini. Kalau sudah, mari kita tingkatkan lagi. Mari kita melekat lagi kepada Tuhan, lebih intim lagi, agar kita lebih berbuah lebih lebat, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa menikmati hasil daripada ketaatan kita. Kalau ada yang belum,
belum terlambat saudara untuk memulainya. Bagian mana yang belum kita lakukan? Ambil keputusan sekarang juga. Jangan menunda, besoklah, besok masih ada waktu. Ya kalau ada waktu. Apakah saudara tahu bahwa besok saudara masih bisa bangun pagi? Tidak ada yang tahu saudara. Marilah treat today as a last day. Hari ini adalah hari terakhir. Sehingga kita harus melakukan hari ini juga. Jangan tunda-tunda. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri saudara. Tetapi andalkanlah kekuatan Roh Kudus. Tapi semuanya harus berawal dari niat. Ada istilah, there's a will, there's a way. Kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan hati kita melakukan ketaatan untuk menyambut Natal tahun ini? Kita jawab masing-masing. Saudara, saya pernah mendengar satu kesaksian. Seorang hamba Tuhan, dia taat kepada perintah Roh Kudus. Dia disuruh berangkat dari Jakarta menuju Surabaya naik kereta api. Tetapi tidak punya biaya saudara. Tapi Roh Kudus suruh dia antri di antrian tiket. Dia taat, antrian saudara. Saudara tahu antrian? Uangnya gak ada untuk beli tiket. Tapi dia taat, dia antri. Kan masing-masing habis pergi. Jadi tinggal 2 orang di depannya ini. Waduh ini Tuhan, kalau orang ini 2 sudah selesai, saya datang, saya bilang mau beli tiket, uangnya mana? Gak ada uangnya. Bagaimana? Tapi dia tetap taat saudara. Saudara tahu? Habis itu, pas 2 orang ke depan ini, tiketnya tutup. Loketnya tutup. Karcis habis katanya. Nah, jadi orang yang di depan hamba Tuhan ini marah. Waduh, sudah ngantrian begini panjang, kok tiketnya habis? Bagaimana nih? Marah, dia langsung balik ke belakang. Ada uang juga tidak ada barang katanya dibuang. Jadi hamba Tuhan di belakang tinggal begini. Oh, uangnya dia pegang. Yang satunya lagi juga boleh. Iya benar, ada uang, tidak ada barang. Nih, untuk kau aja. Pergi mereka berdua. Hamba Tuhan cuma, oh, inilah uangnya untuk beli tiket. Coba lihat saudara ya, ketaatan. Kadang-kadang nggak mungkin gitu. Aduh Tuhan gimana sih? Tapi Tuhan mau kita taat. Nah ini contohnya. Inilah salah satu contoh ketaatan. Yang kedua, orang-orang Majusi ini mempunyai kerinduan dan usaha untuk bertemu dengan anak Yesus. Dia pertama dikatakan tadi, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Saudara tahu dari Persia ke Yerusalem itu jaraknya kurang lebih 4.000 kilometer. Jadi kalau di Australia ini kurang lebih dari Sydney ke Perth saudara. Itu pun kalau lempeng langsung ya. Mereka itu datang ke Yerusalem bukan naik motor, bukan naik mobil, bukan naik pesawat. Mereka bukan juga naik kuda, naik onta. Saudara tahu? Makanya dibutuhkan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan. Makanya waktu saat mereka ketemu dengan Yesus, Yesus bukan bayi lagi. Ya, jadi banyak yang digambarkan ya bahwa mereka orang Majus ini bersama-sama para gembala ketemunya di kandang domba. Itu tidak benar ya saudara. Itu tidak benar. Ya, tapi kita tidak membahas itu. Ya, saudara tahu bahwa dari sana mereka datang, mereka pasti melewati begitu banyak rintangan, bandit dan juga binatang buas dan juga karena melalui padang gurun. Bahkan ada dust storm. Bahkan mereka harus juga bisa
kehilangan nyawanya. Pasti ini membutuhkan satu grup yang besar. Saya percaya bukan hanya 3 orang yang datang naik onta. Kan selama perjalanan perlu makan. Perlu bawa barang makanan. Satu gerombolan, pasti ada satu grup yang datang. Memang tidak disebutkan berapa orangnya. Tetapi orang Majusi dibilang 3. Itu pun karena persembahan yang diberikan kepada Tuhan Yesus itu ada 3 macam. Itu ilustrasinya. Tetapi saya percaya pada banyak orang yang ambil andil di dalam itu untuk datang sampai kepada menemui Yesus. Bisa kita bayangkan berapa tenaga, waktu, uang yang dikeluarkan oleh mereka untuk bertemu dengan anak Yesus ini di Bethlehem. Mereka mengikuti bintang itu sebagai GPS kalau zaman sekarang. GPS zaman dulu itulah bintang. GPS itu selalu melalui bintang itu mereka mengikuti. Yang pertama mereka pergi ke Yerusalem karena berpikir bahwa di sanalah orang-orang Yahudi, Raja Herodes. Mereka berpikir, apa mungkin ini anak Herodes? Atau mungkin cucunya Herodes? Ternyata tidak. Dikala mereka bertanya-tanya, justru membuat secara tidak langsung Tuhan memberitahukan kepada orang-orang di Yerusalem bahwa Mesias telah dilahirkan. Padahal kemana ahli Taurat? Kemana para imam, orang-orang Farisi yang katanya menantikan Mesias, tetapi mereka tidak tahu kapan persisnya Mesias telah dilahirkan. Seperti saya katakan tadi, bahwa orang-orang Majusi ini adalah orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Tetapi mereka dipakai Tuhan secara tidak langsung memberitahukan kepada orang-orang di sana bahwa Mesias telah dilahirkan. Usaha mereka membuahkan hasil sehingga mereka tahu bahwa Mesias itu ada di Bethlehem. Karena yang seperti di peta tadi ya, dari Yerusalem ke Bethlehem itu tidak terlalu jauh. Hanya kalau berjalan kaki itu 2,5 jam. Orang-orang Majusi ini sungguh-sungguh rindu, berusaha bertemu dengan anak Yesus. Meskipun saat itu Yesus masih kanak-kanak, belum melakukan sesuatu, belum mati, belum disalibkan. Tapi mereka percaya dan mereka rindu datang untuk menyembahnya. Bagaimana dengan kita? Apa usaha kita untuk bertemu dengan Yesus? Sudahkah kita sungguh-sungguh mencari Yesus sungguh-sungguh, atau hanya dikala Natal ini saja? Kita harus mencari Yesus setiap hari, saudara. Karena dialah sumber kekuatan kita. Apa usaha yang kita lakukan? Kita tahu dengan pasti, Yesus sudah mati dan di kayu salib dan dia bangkit. Dan kita ada Alkitab sebagai penuntun hidup kita untuk sampai kepada dia. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita sungguh-sungguh mengenal dia dan mencari dia? Amsal 2 ayat 4 dan 5 dikatakan begini. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapatkan pengenalan akan Allah. Sudahkah kita mencarinya seperti yang kitab Amsal katakan? Atau sekedar asal-asalan? Pokoknya tiap minggu nyetor muka di gereja. Atau sekedar ngaku sebagai orang Kristen, tetapi orang tidak bisa melihat dari buah kita sebagai orang Kristen. Sebagai pengikut Yesus maksud saya. Keselamatan itu gratis, saudara.
Karena keselamatan adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Tetapi untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak gratis, ada harga yang mesti dibayar. Ada waktu, ada tenaga, ada pikiran, semuanya kita keluarkan untuk bertemu dengan Yesus. Itu yang sungguh-sungguh. Mungkin di sini ada yang pernah nonton film anime Jepang ya, One Piece, pernah nggak ada yang nonton? Oh, yang agak usia ke atas mungkin enggak, ya, nggak apa-apa. Saya nggak bilang tua ya. Dalam anime ini diceritakan bahwa ada seorang kepala pirate yang akan dieksekusi. Jadi sebelum dieksekusi, dia itu mengatakan ada harta karun di Greenland. Setelah dia dieksekusi, kalau mau ya ambil gitu. Setelah itu semua orang jadi pirate, saudara. Ya, karena mau harta karunnya. Mereka berusaha sedemikian rupa, ya. Dari mungkin yang nggak bisa berenang, latihan berenang dulu. Karena apa? Kalau jadi pirate kan di laut, bukan di darat, ya. Kalau nggak bisa berenang, tenggelam. Ketika mereka ketemu, saling membunuh. Tahu saudara, episodenya sampai 1085 saat ini. Nggak habis-habisnya, karena belum selesai saudara. Belum selesai, ya. Tetapi dari cerita ini mengajarkan kita, manusia begitu rupa mengejar sesuatu, ya, sesuatu yang bersifat sementara. Harta karun juga sementara loh saudara. Kalau saudara mati emang harta karun bisa dibawa? Dibawa kuburannya dibongkar orang. Percaya deh. Kalau dibawa pasti dibongkar orang. Tetapi kenapa kita tidak bisa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha sungguh-sungguh? Pertanyaannya, seberapa besar kesungguhan kita yang telah kita lakukan untuk bertemu dengan Yesus? Apakah cukup hanya 1 minggu sekali kita ibadah 1,5 jam? Cukup saudara? Tuhan memberikan kita waktu 24 jam satu hari. 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk kerja, ada sisa 8 jam. Mungkin 3 jam kita untuk makan, untuk macam-macam. Mungkin ada sisa 5 jam ya saudara, kurang lebih. Adakah kita sengaja menyediakan waktu yang quality untuk Tuhan? Atau kita habiskan untuk sesuatu yang tidak berguna? Saya memberikan contoh ya, bagaimana orang berusaha dan sungguh-sungguh rindu. Saat kita berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyediakan waktu yang terbaik, datang kepada Tuhan, bangun pagi-pagi. Mungkin bagi yang kerja harus pagi-pagi, ya cari waktu yang terbaik setelah itu. Sediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Lalu ketika saudara membaca firman Tuhan, ngantuk datang. Apakah ada usaha saudara? Cuci muka, minum kopi, atau small snack dulu? Atau kalau ngantuk ya langsung ngorok. Nah itulah namanya usaha. Bagaimana usaha kita? Sungguh-sungguh. Adakah usaha kita? Adakah kita menyediakan waktu? Seorang pastor bernama Peter Tan Chi. Kebetulan namanya Tan sama saya ya, tapi dia di Filipina. Dia pernah mengatakan begini. Kita tidak bisa melakukan semuanya itu untuk waktu. We don't have time katanya begitu. Tapi sesungguhnya apakah benar we don't have time? Yang ada adalah apakah important or not important? Kalau important, pasti Anda akan menyediakan waktu untuk melakukannya.
Tetapi kalau tidak important, saudara pasti tidak akan melakukannya. Bagaimana dengan Bible study? Apakah important? Kalau saudara menganggap itu important, pasti saudara akan menyediakan waktu untuk ikut Bible study. Tapi kalau merasa tidak, ya pasti tidak akan saudara lakukan. Saya sungguh terberkati dengan perkataannya. Sekarang bukan berarti bahwa don't say that you don't have time, but what is your priority? Apa prioritas saudara? Kalau saudara menganggap Tuhan itu penting, saudara akan menyediakan waktu yang terbaik untuk dia. Tapi kalau saudara menganggap dia tidak penting, I don't think so saudara akan melakukannya untuk Tuhan. Apa prioritas yang kita tempatkan? Itu yang menentukan. Saya memberikan ilustrasi. Semuanya, kalau yang nggak pacaran saya nggak tahu ya. Yang pacaran, waktu PDKT, tahu PDKT ya? Tahu. Ya. Pasti kita selalu memberikan yang terbaik, berusaha dengan luar biasa. Waduh, tiap hari pikirinnya dia terus dah. Nggak ada yang lain, benar nggak? Kecuali nggak benar-benar cinta loh. Kalau saya ya lo pikir terus. Ya. Tapi jangan selesai di situ saja. Dan harus selalu cinta. Jadi harap meskipun sudah kawin berapa puluh tahun, tetap cinta saudara. Oke? Bahkan cintanya harus bertambah-tambah. Ada amin? Yang keras dong, ada amin? Gitu dong. Itu juga begitulah kita kepada Tuhan. Ya. Jangan hanya dikala pertama kali kita bertobat, berapi-api. Wah, luar biasa, pertama kali bertobat. Setiap ada kebaktian ikut, setiap ada KKR ikut, lagu YouTube di mana-mana ikut semuanya. Tetapi satu waktu kita mundur, kita jenuh, kita burn out. Hati-hati saudara, mari kita jaga api, jaga hati kita, dan kita menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan setiap hari. Bukan hanya menjelang Natal atau Paskah musiman, seperti kapal selam, masuk, tenggelam, naik lagi. Tiap hari. Firman Tuhan memperingatkan di kitab Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita masih rindu datang kepada Tuhan seperti pertama kali kita bertobat? Atau sudah tidak ada lagi sengatan cintanya? Atau biasa-biasa saja, cuek, tidak ada bergairah untuk bersekutu? Kalau kita orangnya hari ini, mari kita bertobat. Ya. Banyak orang melakukan sesuatu dengan sangat sungguh-sungguh untuk sesuatu hal-hal yang duniawi. Karir, bisnis, sekarang bisnis. Kalau orderan banyak, nggak tidur. Nanti kalau di dalam gereja katanya, kalau saya duduk di gereja 1 jam langsung dihitung. Wah, udah rugi berapa juta itu. Tapi kalau untuk bisnis, nggak masalah. Nggak tidur nggak apa-apa. Kopi sampai banyak nggak masalah. Olahragawan, latihannya. Teman saya dulu ada, dia olahraga perenang. Tiap pagi jam 4 harus pergi berenang. Tiap hari saudara. Untuk apa? Hanya untuk medali. Tetapi banyak orang yang tidak akan
tidak mau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan, untuk mendapatkan kekekalan. Satu hari saudara, saya ditegur Tuhan. Ketika itu saya harus bangun pagi, saya harus memulai kerja. Saya bangun pagi, saya bisa melakukannya. Dikala saya nyetir, Roh Kudus mengatakan, kalau bangun pagi untuk kerja, bisa. Kalau untuk holiday, bangun pagi, bisa. Takut ketinggalan pesawat, benar nggak? Ya. Kalau untuk kerja, fulus, bisa. Dolar, bisa. Bagaimana untuk Tuhan? Saya tekemplang, push gitu begitu. Maka saya bilang, aduh Tuhan, ampuni saya. Benar nggak saudara? Kalau untuk holiday, misalnya pesawatnya jam 5 pagi, pasti saudara bangunnya jam 2, benar nggak? Kalau nggak jam 1, bila perlu nggak usah tidur. Tapi kalau untuk Tuhan, pernah nggak kita nggak tidur? Nggak pernah kan? Saya bertobat saudara, dan saya ambil komitmen. Saya bangun tiap hari jam 5 pagi. Meskipun ada kerja, nggak ada kerja. Nggak gampang ya saudara, memang betul. Tidak gampang. Banyak aja setan itu bisikan. Halo, kamu kan hari ini nggak kerja. Halo, kamu kan kerja jam 8. Tidur setengah jam lagi lah. Aduh beginilah, begitu. Banyak saudara godaannya. Tapi ingatkah saudara, bahwa Tuhan Yesus pernah berkata kepada sebelum dia naik ke kayu salib. Dia berkata kepada Petrus dan murid-muridnya, bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku barang 1 jam pun? 1 jam aja. Waktu saya tinggal 3 menit. Oke. Saya berharap bahwa untuk tahun ini, untuk Natal tahun ini, kita bisa lebih sungguh-sungguh. Kita bisa lebih taat kepada Tuhan. Panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tidak harus semuanya jadi hamba Tuhan, saudara. Tidak harus semuanya jadi full timer. Apapun panggilan Tuhan dalam hidup saudara, lakukan itu dengan baik, dengan setia. Ya, tidak ada yang bilang, oh semuanya jadi pendeta. Lah, kalau gitu nggak ada yang duduk di sana nanti. Ya, saudara seorang profesional, lakukan itu dengan baik. Ya, seorang guru, didiklah anak-anakmu dengan baik, murid-muridmu di sekolah. Tanamkan. Ya, seorang ibu rumah tangga, jangan pikir ibu rumah tangga nggak bisa apa-apa. Ibu rumah tangga, kalau yang jago masak, masak untuk gereja, untuk orang-orang yang dicintai orang-orang yang dekat. Dan juga Tuhan mengajarkan hari ini, seberapa rindu kita untuk datang mencari Tuhan setiap hari. Bukan hanya di saat hari Natal saudara ya, tetapi setiap hari, setiap saat. Kita harus mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang erat. Karena Tuhan Yesus pernah mengatakan, di luar aku engkau tidak bisa melakukan apa-apa. Kita adalah ranting yang harus melekat kepada pohon. Karena Tuhan Yesus adalah pohonnya, kita adalah rantingnya. Untuk poin yang ketiga dan keempat, kita sambung 2 minggu lagi. Karena waktu saya sudah habis. Otherwise nanti Gideon diingatkan terus ya. Oke. Dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau mengajari kami melalui orang-orang Majus ini. Mereka orang-orang pagan, tetapi mereka bisa dipakai Tuhan untuk memberikan contoh kepada kami bagaimana mereka bisa taat di dalam panggilannya dan juga mereka bisa sungguh-sungguh berusaha dan rindu untuk mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus belum mati dan belum disalibkan dan belum bangkit untuk mereka, tapi mereka mau datang menyembahnya.
Tuhan, terlebih kami Tuhan. Kami sudah tahu Engkau mati, Engkau bangkit bagi kami. Kami punya kitab suci, kami punya firman Tuhan. Berikan kami Tuhan kerinduan, kehausan, seperti mencari harta yang terpendam. Setiap hari mencari Engkau, duduk di kaki-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Materaikan firman-Mu hari ini buat semua kami yang di sini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu, segala kasih setia-Mu. Kami hanya berdoa di dalam satu nama, nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih.